Halo semua, jumpa lagi dengan channel Bebekku. Masih berbagi informasi tentang beternak bebek, entah itu bebek petelur ataupun juga bebek entok. Hari ini saya mau mengajak ke kandang saya untuk mengambil anakan entok yang baru saja menetas. Tadi pagi saya sudah melihat ada tanda-tanda anakan entok yang menetas, tetapi saya belum mengambilnya karena masih terlalu basah atau belum kering. Oke, mari ikuti saya untuk ke kandang ya, dan melihat anakan entok yang baru menetas. Di kandang saya ini, saya memiliki beberapa indukan entok yang sedang mengerami telur-telurnya. Mungkin ada yang menetas minggu ini, ada juga yang bulan depan. Sobat YouTube, kalian tahu tidak berapa lama sih indukan entok akan mengerami telur-telurnya hingga menetas? Nah, yang saya ketahui ya, selama beternak, indukan entok akan mengerami telurnya hingga menetas itu sekitar waktu 35 hari hingga 38 hari. Dan entok termasuk salah satu unggas yang masa mengerami telurnya itu lama dibandingkan dengan unggas yang lain seperti burung, ayam, dan juga bebek petelur. Dan untuk bebek petelur pun waktunya hanya membutuhkan 28 hari saja, tetapi untuk entok hingga 35 hari baru menetas. Termasuk lama kan? 35 hari itu termasuk waktu yang lama. Sebagai peternak entok pembibitan seperti saya, banyak kadang kendala-kendala yang dihadapinya. Biasanya ada indukan entok yang meninggalkan telur yang sedang diengraminya. Ya, memang jarang kejadian seperti itu, tapi kadang-kadang ya kita mengalaminya. Anggap saja sebagai seni ketika kita beternak entok ya, sebagai pengalaman. Penyebabnya apa saja sih yang menyebabkan indukan entok meninggalkan telur yang diengraminya? Di video ini saya akan berbagi pengalaman penyebab entok meninggalkan telur yang diengraminya. Penyebab yang pertama yaitu dikarenakan adanya entok jantan yang selalu mendatangi indukan entok betina yang sedang mengeram dan kadang mengawini indukan entok betina yang sedang mengeram tersebut, yang menyebabkan indukan entok tersebut merasa tidak nyaman, terganggu, dan akhirnya merasa stres dan meninggalkan telur yang diengraminya tersebut. Nah, saran saya, supaya entok jantan tidak mengganggu entok betina yang sedang mengeram, sediakanlah beberapa entok betina sehingga bisa bergantian. Ada yang sedang tidak bertelur, ada yang bertelur, dan ada yang mengeram. Penyebab kedua kenapa indukan entok meninggalkan telur yang sedang diengraminya yaitu dikarenakan ada entok betina yang mengganggu entok betina yang sedang mengeram. Kadang entok betina tersebut mencari tempat untuk bertelur dan mengganggu indukan entok yang sedang mengerami telur-telurnya. Hal ini juga kadang membuat entok betina yang sedang mengeram merasa tidak nyaman dan meninggalkan telur yang sedang diengraminya. Penyebab berikutnya kenapa indukan entok tidak mau mengerami telurnya kembali yaitu dikarenakan adanya gangguan dari luar, misalnya gangguan dari binatang seperti tikus, musang, ular, biawak, atau gangguan dari manusia sendiri seperti kita yang suka bolak-balik ke kandangnya untuk mengecek telurnya itu fertil atau tidak, atau mengecek embrionya itu hidup atau tidak. Oleh sebab itu, saya harus mengecek keadaan pertumbuhan embrio di dalam telur entok yang sedang diengrami. Dan saya menggunakan waktu yang terbaik untuk mengeceknya yaitu ketika indukan entok itu sedang turun untuk minum atau makan, sehingga saya tidak mengganggu aktivitas entok untuk mengerami telur-telurnya. Penyebab berikutnya kenapa indukan entok tidak mau mengerami telurnya lagi yaitu dikarenakan tempat mengeramnya itu basah karena kehujanan atau juga kebanjiran atau juga terkena matahari secara langsung atau kepanasan ya.
ini biasanya tuh di kandang saya ya, walaupun indukan entok ini sudah disediakan sarang-sarang oleh saya, biasanya entok-entok tersebut membuat sarang sendiri dan bertelur di situ. Yang menyebabkan saya itu harus memantau dan membenarkan sarang-sarang tersebut agar tidak terkena hujan, juga tidak terkena matahari secara langsung. Pokoknya kita harus menyediakan sarang yang ternyaman untuk entok mengerami telur-telurnya supaya aktivitas mengeramnya tidak terganggu entah karena basah ataupun kepanasan. Penyebab berikutnya kenapa indukan entok meninggalkan telur yang diengeraminya yaitu karena telur yang diengeraminya itu banyak yang infertil. Ya, telur yang infertil atau tidak dibuahi jika diengerami walaupun sudah lama, suhunya tidak akan naik atau tetap dingin. Sedangkan untuk telur yang ada embrionya atau yang dibuahi, semakin hari atau semakin lama diengerami, maka suhunya akan panas atau suhunya akan naik. Jadi, si entok yang mengeram ini mempunyai insting kebutuhan suhu yang dibutuhkan agar embrio di dalam telur itu tetap bertahan hidup. Semakin hari kan semakin panas ya. Karena sudah mengetahui bahwa telur yang diengeraminya itu tidak ada perubahan suhunya atau karena infertil, maka si indukan entok yang sedang mengeram ini memilih untuk meninggalkan telur yang diengeraminya itu. Penyebab berikutnya kenapa indukan entok tidak mau mengerami telurnya lagi yaitu dikarenakan indukan entok itu mempunyai kelainan atau kelainan bawaan dari indukan entok itu sendiri. Si indukan entok itu tidak pernah mau menyelesaikan proses pengeraman hingga telur yang diengeraminya menetas. Mungkin hanya bertahan mengerami 15 hari atau 20 hari saja. Kemudian setelah itu dia meninggalkan telur-telur yang diengeraminya. Solusi saya, jika ada indukan entok yang meninggalkan telur yang sudah diengeraminya itu, biasanya saya akan mengambil telur-telur tersebut dan menitipkannya pada indukan entok yang lain yang sedang mengeram. Atau juga saya bisa mengambil telur-telur tersebut dan menaruh di mesin penetasan. Oke Sobat YouTube, jadi begitulah video kali ini tentang penyebab kenapa indukan entok tidak mau mengerami telurnya kembali. Semoga bermanfaat dan jangan lupa yang mau menambahkan pengalamannya tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk di like dan di subscribe ya. Terima kasih.